salah satu dari keuntungan motor sangkar bajing. Jadi salah satu keuntungan motor, namanya motor tak serempak ini. Motor tak serempak adalah motor asinkron. Adalah A. Apa? B. Apa? A itu hampir tidak dapat mengalami kerusakan. Hampir tidak dapat mengalami kerusakan. B. Tidak memerlukan rangkaian pengasut. Rangkaian pengasut artinya rangkaian starter. C. Dapat dioperasikan pada suplai arus DC maupun arus AC. Dapat dioperasikan pada rangkaian DC maupun AC. Jadi dapat dioperasikan pada arus AC atau DC. D. Kecepatannya konstan pada semua beban. Jadi kecepatan konstan pada semua beban. E. Kemudahan untuk pengendalian kecepatan. Kemudahan dalam pengendalian kecepatan. Nah, ini pilih nanti. Jadi pilih aja antara A sampai E ini. Oh, kayak PG Pak ya? Ya kayak multiple choice ini. Motor tak serempak, tahu nggak? Apa Pak? Motor tak serempak atau asinkron, pernah denger nggak? Belum pernah Pak, maaf. Belum pernah denger Pak. Selama ini kerja di pabrik nggak? Enggak kerja di pabrik Pak. Oh, ya nggak ngerti lah ini. Ini motor hampir semua yang ada di pabrik itu jenisnya seperti ini. Namanya motor induksi atau asinkron atau motor tak serempak. Hampir semua piranti atau agregat di pabrik-pabrik dikendalikan oleh motor asinkron ini atau motor induksi. Ini di screenshot aja ya nanti. Ntar kita buka materinya.
Ini di Baik, Pak. dipoto. Sekarang kita buka materinya ya. Baik, Pak. Buka materi ya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Mau tanya Pak. Jawabannya. Mau nanya. Ya, kalau namanya jawabannya itu ya nggak jadi ujian. Enggak, saya mau nanya. Nah ini kan materi UTS ini. Nih kelihatan nggak nih di layar nih? Iya kelihatan Pak. Enggak, saya mau nanya Pak. Mau nanya. Ya. Yang ditanya apa? Maksudnya dari yang dapat dioperasikan pada rangkaian DC sama AC itu tegangannya Pak ya? Jadi yang dimaksud rangkaian ada DC, ada AC itu ya ada dua parameter. Satu tegangan, kedua arus. Jadi kalau dua parameter itu dilihat di osiloskop, dia nampak berupa sinyalnya itu sinusoidal. Kalau ini udah saya terangin nih. Kalau udah saya hapus nih ya. Udah Pak, udah. Ya. Ini begini. Yang dimaksud DC atau AC itu tegangan maupun arus. Jadi dia itu bentuknya sinusoidal. Kalau arus, ini arus misalkan ya, ini tegangan, bentuknya itu begini. Nah, ini T atau WT, ini I, IT. Ini bentuk sinusoidal. Sinusoidal. Di mana IT sama dengan I besar sinus omega T. Ini. Nah kalau tegangan, ini namanya AC ini ya. Ini AC ini yang saya maksud. Nah kalau tegangan tuh PT. Sama bentuknya begini. Nih. Ini T. Ini namanya VT sama dengan PM, P maksimum harga mutlaknya, sinus omega T. Nih, ini 0. Ini jaraknya pi radial. Ini 2 pi radial. 2 pi. P. Ini namanya AC. Jadi arus maupun tegangannya itu memang AC dua-duanya. Ini yang masuk lagi siapa nih? Kukuh. Kukuh ya? Aku mau buku. Iya nih, Kukuh nih. Gabung Pak. Ya. Jadi kalau DC gimana? Gitu kan? Kalau DC begini nanti. Misalkan ini arus atau tegangan dimasukin inverter. Keluarnya DC. Gimana prosesnya? Melalui penyearah atau apa namanya? Rectifier. Iya. Dia kalau disearahkan caranya begini. Ini dirubah jadi begini melalui suatu rangkaian. Nih. Jadi bentuknya begini. Nih. Namanya ini udah DC, cuman ada repelnya, ada riaknya. Melalui kapasitor
teriaknya bisa dihaluskan, misalnya begini. Nih, lama-lama bisa lurus. Nah, setelah begini, melalui filter lagi, dia bisa lurus nanti. Jadi bentuknya begini. Kalau udah halus sekali, nih, namanya DC ini. Tuh. Jadi berupa begitu. Tadi kan ini gitu. Udah dihaluskan ini. Ini nggak ada sin-sinan ini. Pada besaran tertentu. Misalkan 5 ampere. Misalkan 5 ini. Nah, dari IT sama dengan 5 ampere. Itu. Tegangan juga sama prosesnya. Setelah melalui penyearah, rectifier, dia bentuknya begini semua. Ini bukan sinusoidal. IT sama dengan 5 ampere gitu aja. 5. Ini besarnya tetap terus. Tuh, yang perlu ditanyakan lagi apalagi nanti silakan tanya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Jadi ini DC, ini AC, tegangan. Apalagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, silakan tanya. Nah, sekarang saya mau nayangkan materi. Layar saya kelihatan nggak nih? Nandi? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini Kelihatan. mau saya tayangkan. Nih, ini materi hari ini. Tuh. Jadi pertanyaannya ada dua. Satunya motor asinkron atau motor induksi. Satunya lagi motor arus arah. Pertanyaannya ada dua. Nah, motor arus arah ini materinya saya kasih. Materinya saya kasih nih.
Jadi yang saya tanyakan kalau yang jenis motornya yaitu motor jenis Sun. Coba saya perlihatkan motor jenis Sun itu yang mana. Ini motor arus searah. Jadi motor arus searah penguatan sendiri, bukan penguatan luar ya. Itu ada satu seri, kedua Sun, ketiga kompon itu compound, yaitu gabungan antara seri dan Sun. Motor arus searah kompon ini terdiri dua juga, ada yang kompon panjang, ada yang kompon pendek. Ini bisa kelihatan nggak layar saya ini? Kelihatan Pak. Ya. Pak, untuk layarnya kelihatan Pak, tapi untuk slide-nya belum Pak. Yang untuk apanya? Untuk slide ini, slide PowerPoint-nya belum kelihatan. Oh, slide-nya belum kelihatan. Iya Pak. Ya. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Slide-nya. Nanti. Maaf, masih belum Pak. Masih belum. Masih belum Pak. Coba saya aturnya lagi. Ini Katana juga ikut bergabung nih. Siapa? Nah, ini nggak kerja emang. Libur Katana Pak. nggak kerja. Libur Pak. Oh, lagi libur, ya udah. Ini kelihatan nggak? Udah belum nih? Layar saya kelihatan nggak? Kurang besar Pak. Kurang apa? Kurang besar. Kurang dekat. Kurang apanya? Kurang besar. PowerPoint. Udah Pak. Untuk slide Ya. masih belum kelihatan Pak. Masih apa? Masih belum kelihatan Pak, maaf. Masih belum kelihatan, masih belum muncul Pak. Untuk Oh ya, PowerPoint-nya. bentar ya. Maaf. Bentar ya. Bentar. Iya Pak. Iya Pak.
Nah, ini kelihatan nih. Ini kukuh tumben nih pagi-pagi datang. Emang nggak kerja? Kemarin ganti hari Pak, jadi nggak bisa ikut. Hari ini libur. Oh, Iya. Katana menguap terus. Wah, gimana nih? Enak-enaknya tidur, Pak. Papan tulis kelihatan full nggak? Ngeblur, Pak. Ini memang loadingnya agak lama nih. Loadingnya agak lama ini. Buka materi saya. Nah ini kelihatan nggak? Materinya kelihatan nggak nih? Katana. Kelihatan nggak nih di layar saya nih? Oh, gelap, Pak. Kok gelap? Gelap. Oh. Masuk gelap? Oh, ini udah. Udah? Sudah Pak. Ya. Udah. Sudah. Ya, ini materinya, ceritanya. Pertanyaan saya itu kan menyangkut motor induksi dan motor arus arah. Anda saya suruh multiple choice, pilih salah satu yang tepat. Pilih salah satu yang tepat. Ini motor DC-nya motor DC Sun. Ini lihat nih. Nah, ini motor DC seri. Dari diagram rangkaiannya itu ketahuan ini motor DC seri. Yang Sun mana? Ini kompon. Ini tadi kompon. Ini seri. Ada namanya kompon panjang, kompon pendek. Ini Sun, ini yang saya maksud. Jadi hari ini pertanyaannya sekitar motor arus arah DC Sun. Gimana rangkaiannya Sun itu? Saya gambarkan di papan tulis maupun di situ. Lihat itu. Belitan Sun-nya itu sejajar atau paralel dengan RA. RA itu tahanan angker yang ada di motor itu sendiri. Jadi di dalam gambar lingkaran motor arus arah itu ada namanya tahanan angker RA, resisten armature. Nah itu paralel dengan belitan Sun. Belitan Sun-nya yang melintang ini. Ini belitan Sun ini. Beritanya kalau di keadaan visualnya agak besar-besar. Nah di dalam ini, di dalam lingkaran ini, motor ini, ada namanya RA tadi. Itu sejajar dengan R-Sun. Jadi RA ini sejajar dengan R-Sun. Karakteristiknya gimana? Anda lihat karakteristiknya. Putaran, kalau ini saya katakan putaran nominal, jadi yang horizontal ini putaran nominal, dia hanya turun dikit aja, sekitar 5%. Ibaratnya apa? Motor Sun ini mempunyai karakteristik putarannya
relatif konstan. Nah, di mana aplikasi dari motor ini digunakan? Biasanya peralatan-peralatan atau piranti yang memerlukan kecepatannya konstan. Contoh, banyak motor san ini dipasang di mesin CNC. Digerakkan di mesin CNC yang punya sumbu itu 3 kan, X, Y, Z. Di setiap sumbu itu dia dipasang motor san kecil-kecil gitu ya. Gunanya yaitu putarannya itu konstan. Ketika dia CNC digunakan katakanlah untuk mapras. Nah, motor ini halus putarannya. Kalau mendekati benda kerja, mau di mapras pakai cutter, cutternya nggak mudah patah. Karena motor san ini putarannya relatif konstan. Berlainan dengan seri. Kalau seri itu sifatnya agak mendadak ya. Misalkan untuk winch. Misalkan untuk lift. Nah, itu motor seri itu. Misalkan untuk pengereman. Untuk kereta yang katakanlah nanjak. Misalkan ada kan rel kereta yang dekat Bandung itu yang nanjak. Nah, waktu turunnya itu dia berubah jadi generator. Ketika polaritasnya berubah jadi generator, dia bersifat ngerem gitu. Itu jenis motor seri. Kan saya katakan aplikasinya motor seri yang sifatnya mendadak-dadak atau yang mengerem sifatnya. Kalau san ini yang tadi saya jelaskan putarannya itu relatif konstan. Di mesin jahit misalkan. Ya kan nggak boleh mendadak-dadak gitu kan. Nah ini pertanyaannya kalau yang soalnya itu dalam hal motor san itu pertanyaannya gini. Sebuah motor DC san biasanya digunakan untuk pilih di antara 4. Motor untuk kipas open rumah tangga. Motor untuk bor listrik jinjing. Terus motor bubut dengan kecepatan konstan. Terus D, motor penggerak piringan hitam. Anda pilih salah satu yang tepat. Pilih yang tepat. Oke ya, habis motor arah ada lagi motor induksi. Nah, yang kerja di pabrik itu motor induksi ini udah biasa. Hampir semua peralatan di pabrik digerakkan motor induksi. Motor induksi itu motor asinkron. Jenis yang paling populer yaitu motor sangkar bajing. Ini saya lihatkan motor AC. Nah ini motor induksi 3 pasak. Di sini dijelaskan jika suplai 3 fasa diberikan pada belitan stator. Jadi kalau pada belitan statornya masuk tegangan atau arus pada motor induksi, maka akan dibangkitkan suatu apa itu? Flux magnetik Putar. apa itu? Putar. Nah, flux magnetik putar ini akan memotong kawat-kawat penghantar dari belitan rotor sehingga sesuai dengan hukum Faraday akan dibangkitkan gaya gerak listrik atau EMF induksi pada kawat-kawat penghantar
belitan rotor itu. Nah, kalau dalam hal motor square relate induction motor, ini ada yang masuk lagi ya? Bayu. Ya. Jadi dalam hal motor sangkar bajing, squirrel cage induction motor, rotornya itu pejal. Jadi sepintas kita lihat itu nggak perlu banyak perawatan. Motornya itu pejal. Jadi perawatan itu hampir tidak ada. Nah, saya terusin lagi. GGL induksi ini akan mengakibatkan terjadinya aliran arus pada kawat-kawat pengantar. Maksudnya kawat-kawat pengantar yang ada di rotor dari belitan rotor. Yang selanjutnya akan membangkitkan flux magnetik yang berinteraksi dengan flux magnetik stator. Jadi ada saling reaksi ya. Flux magnetik stator dan rotor. Interaksi kedua flux magnet ini mengakibatkan terjadinya gaya. Gaya atau force. Jadi kalau dalam fisika itu menyebabkan adanya force. Rumusnya gimana? Kalau menurut fisika F itu adalah I vektor I cross IL cross B. BIL lah pokoknya. Jadi F itu adalah BIL. B itu intensitas medan magnet. I arus. L panjang lilitan. Jadi terjadinya gaya pada kawat-kawat pengantar rotor yang akan memutar rotor seperti diperlihatkan oleh gambar 12B. Gaya untuk terjadinya putaran dikenal juga sebagai kopel atau torsi yang dialami oleh rotor yang dibangkitkan dengan menginduksikan GGL pada kawat-kawat pengantar belitan rotor sebagai akibat dari adanya pergerakan relatif antar kawat-kawat pengantar ini dan flux magnetik putar. Jadi mirip-mirip motor DC ya. Ini Anda hafalin karena apa? Nanti kalau ujian skripsi, ujian tugas akhir Anda ditanya ini. Coba jelaskan cara kerja motor asinkron induksi itu. Coba jelaskan prinsip kerja dari motor arus arah. Anda akan ditanya ini. Anda udah dapat pelajaran namanya TTL belum? Ya, Pak. Udah ya? Ya kalau udah berarti ngerti nih. TTL itu teknik tenaga listrik. Saya lanjutkan lagi. Torsi tadi akan menghasilkan putaran rotor dengan arah yang sama dengan arah putaran flux magnetik. Pada saat motor dijalankan, kecepatan putaran rotor akan terus meningkat sampai mendekati kecepatan putaran dari flux magnetik atau kecepatan sinkronnya. Kecepatan sinkron atau NS
didefinisikan sebagai 120 F per P. P itu jumlah kutub, bukan pasangan kutub ya. Kalau pasangan kutub rumusnya bukan 120 tapi 60. Jadi FNS itu putaran sinkron adalah 120 F kali P. P jumlah kutub. Saya terusin lagi ya. Jadi kecepatan putaran rotor akan terus meningkat sampai mendekati kecepatan putaran dari flux magnetik atau kecepatan sinkron. Jadi ada kecepatan sinkron, ada kecepatan rotor. Nah, antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor ini ada selisih. Namanya slip. Slip itu didefinisikan sebagai NS min NR per apa? NR. NR itu putaran rotor. Semakin cepat putaran rotor, maka akan semakin kecil selisih kecepatan di antara rotor dan flux magnetik putar. Sesuai hukum Faraday, kondisi ini akan membangkitkan GGL induksi yang lebih kecil, arus rotor yang lebih kecil, dan torsi yang lebih kecil pula. Rotor tidak akan pernah berputar pada kecepatan sinkron. Jadi artinya rotor tidak akan pernah berputar pada kecepatan sinkron. Jadi selama tidak ada slip. Karena jika hal itu terjadi, jadi kalau sampai NR itu sama dengan NS, maka tidak akan terjadi pembangkitan GGL induksi, arus, dan kopel motor induksi. Oleh karena itu dikenal pula jenis motor yang dinamakan motor asinkron. Ya, asinkron ini motor induksi tadi, di mana putaran rotor itu ada selisih dengan putaran medan magnet putar. Jadi kalau nggak ada slip dia nggak akan muter. Dalam kenyataan sehari-hari, rotor motor induksi itu akan berputar kurang lebih antara 2% sampai 5% di bawah putaran sinkron atau putaran medan putar magnet. Sehingga tetap akan dibangkitkan torsi. Jadi kalau ada selisih itu akan dibangkitkan torsi untuk mengatasi rugi-rugi rotor dan beban motor. Ada pertanyaan nggak nih? Katana? Belum, Pak. Belum. Terusin ya. Ya. Terusin dulu, Pak. Ya. Ya, yang saya baca ini yang terkait dengan pertanyaan. Ini yang saya bicarakan ini motor sangkar bajing yang nomor 1 ini. Motor sangkar bajing. Kalau motor DC Sun yang saya bicarakan yang awal tadi, yang putarannya relatif konstan. Putaran nominal dan putarannya itu kalau sampai jalan itu perbedaannya hanya 5%. Jadi dapat dikatakan motor Sun itu motor yang kecepatannya konstan. Nah ini pertanyaannya kalau motor DC Sun itu biasanya digunakan untuk pilih motor untuk kipas open rumah tangga. Kipas open untuk rumah tangga. B. Motor untuk bor listrik jinjing. C. Motor bubut dengan kecepatan konstan. D. Motor penggerak piringan hitam.
Pilih. Jadi apa yang saya kemukakan tadi karakteristiknya begini. Nah, aplikasinya pilih salah satu. Terus materinya saya terusin dikit. Rotor sangkar bajing ini merupakan rotor yang sangat kokoh. Kan saya bilang, rotornya itu pejal. Oleh karena tidak terdapat hubungan antara rotor ini dengan rangkaian luar, maka tidak diperlukan adanya cincin slip ring atau cincin slip ataupun sikat atau bras. Mesin induksi rotor sangkar ini memiliki torsi asot yang rendah. Jadi memerlukan torsi starting yang rendah. Oleh karena itu dalam memilih mesin haruslah dipilih mesin yang memiliki kopel asot, kopel starting lebih tinggi daripada beban seperti diperlihatkan oleh kurva B. Itu ada kurva A, B, C. Jadi kurva B itu dipilih yang seperti itu. Terkait dengan torsi asot. Jadi mesin dengan karakteristik seperti ditunjukkan oleh kurva A. Itu ada kurva A itu yang tajam itu. Yang paling steep, paling tajam. Gambar 13 tidak akan bisa berputar. Jadi yang gambar karakteristik A itu tidak bisa berputar. Karena kopel beban lebih besar daripada kopel asot yang dimiliki mesin itu. Jadi nggak kuat ngangkat lah istilahnya. Itu yang A. Jadi karena torsi beban itu lebih besar daripada torsi asot yang dimiliki mesin. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghubungkan beban setelah motor bekerja. Jadi setelah motor berputar, menghubungkan beban dengan motor setelah motor bekerja pada kecepatan penuhnya. Jadi ketika dia mau ngangkat belum bisa, dihubungkan aja nanti ketika motornya udah punya kecepatan penuh. Atau dengan cara menambahkan tahanan ekstra pada belitan rotor melalui cincin slip. Nah, ini ada namanya slip ring. Melalui cincin slip dan sikat. Karena hal ini dapat memperbaiki kopel asot yang seperti yang terlihat pada kurva C. Jadi kurva C itu bisa mengatasi itu. Belitan-belitan ini dapat dihubungkan dalam hubungan bintang atau delta, di mana ujung-ujungnya dihubungkan dengan cincin slip atau slip ring. Dengan demikian, hubungan antara sikat karbon dan rangkaian tahanan luar
dapat dilakukan untuk memperbaiki karakteristik torsi asut motor induksi. Pada saat kecepatan putaran normalnya telah tercapai, jadi kecepatan putaran normalnya telah tercapai, maka rangkaian tahanan luar ini harus dihubung singkatkan. Jadi harus dihubung singkatkan. Jadi prinsip pengoperasian untuk kedua jenis rotor ini adalah sama. Karena motor sangkar bajing memiliki kopel asut yang rendah, maka motor ini harus dijalankan pada beban-beban ringan atau diasut dengan kondisi beban belum terhubungkan. Kecepatan motor induksi ini hampir konstan pada nilai 5% di bawah kecepatan sinkronnya. Jadi kalau di bawah 5% dari kecepatan sinkron, motor ini hampir konstan kecepatannya. Sehingga penggunaannya banyak dijumpai pada aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan. Seperti kipas angin dan pompa. Pembalikan putaran untuk motor induksi 3 fasa ini dapat dilakukan dengan cara membalikkan hubungan dari setiap 2 belitan stator. Ini bagi yang udah kerja kayak kukuh apa, ngerti kan maksudnya? Ngerti nggak? Insya Allah tahu, Pak. Jadi kalau ada motor induksi, putarannya mau dibalik, Iya. caranya kan, itu kan ada 3 fasa misalkan. Iya. Pilih 2 kabel, posisinya ditukar tempat kan gitu kan? Iya, UV. Ya, ini yang belum kerja ya nggak ngerti. Jadi pilih antara, katakanlah fasanya RST, pilih 2 kabel. 2 kabel itu kalau posisinya ditukar, putarannya kebalik. Kebalik ya, Pak. Iya kan? Iya, betul. Ya. Wah, materinya habis ini. Materinya habis. Kita memang Google Meet ini cuman sejam aja sih. Oh, ada batas waktunya ya, Pak? Iya, kalau diterus-terusin ya pulsanya nggak kuat. Pulsanya kan nggak dapat kita. Oh, Nggak bukan dapat. mahasiswa nggak dapat, Pak? Enggak. Oh, sendiri ya? Kalau negeri itu, dosen negeri dapat. Oh. Iya, kalau dosen negeri dapat. Iya. Bahkan mahasiswanya juga dapat. Kalau negeri ya. Iya. Dikasih pulsa. Kita luar negeri ya, Pak. Kita luar negeri ya? Nah, kita kan bukannya negeri tapi luar negeri. Sabar aja. Siapa? Jadi ini mau kita akhiri ya. Siap. Ya udah, saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, Pak. Screenshot dulu, Pak. Screenshot dulu, Pak, foto. Ya, screenshot dulu ya. Wajahnya keluarin dulu. Loh, ini mau saya masukin YouTube loh, Katana. Makanya kalau menguap jangan kenceng-kenceng. Ini mau masuk YouTube. Loh iya, udah berapa itu jumlahnya? Puluhan. Cari YouTube. Atas nama Insinyur Sumaryono, cariin. Atas nama Insinyur Sumaryono, cariin. Oh, siap, Pak. Iya. Udah di screenshot, Pak? Dah. Nah, saya ini ngajar bukan di sini aja. Oh iya. Mana kameranya? Jalanin semua, mau saya screenshot. Nanti. Ya,
Agus Sulistiono. Ya, bagus. Itu Nah, pasti Adi baru Dari datang. baik Pak. Ah. Wah. Bayu. Ini masuk. Jangan Baru lembur Pak. Itu makanan. Pulang lembur. Uap jangan lebar-lebar. Lawan kesiangan Pak. Baru tawan ntar. Terus. Masuk YouTube. Iya, ini udah saya screenshot. Masuk TV Pak. Mbak, masuk YouTube aja. Ntar coba aja ya. Kalau nggak percaya. Siapa itu? Tarik sis. Ya udah, saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya screenshot.